Sesaat lagi akan kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8. Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan RRI Kornus 8. Lintas Banjar Nusantara ya. Lintas Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini, Rabu 1 April 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Saparudin, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Dewi. Dewi, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini? Ya, baik Sapar Udin dan juga pendengar ya dari Kota Cantik Palangkaraya. Sore ini ada informasi terkait penerapan pembayaran pajak tanpa melalui loket kantor yang baru tersedia di Kabupaten Kapuas dan juga Kota Palangkaraya. Baik, Dewi, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik pendengar ya, pembayaran pajak drive-thru di Kalimantan Tengah hanya ada di Samsat, Kota Palangkaraya, dan di Kuala Kapuas. Namun pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan penerapan pembayaran pajak tanpa melalui loket kantor ini segera dimiliki oleh semua daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana. Tapi selain di sini juga ada MPP ya. Saat ini layanan drive-thru pajak telah tersedia di 3 wilayah, yakni Samsat, Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, dan tengah dipersiapkan di Pangkalan Bun. Melalui inovasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menyampaikan, selain drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui mall pelayanan publik, serta layanan berbasis elektronik dengan melakukan proses melalui ponsel. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, mall pelayanan publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Ya. Nah, hari ini drive-thru ini kami buka untuk launching untuk masyarakat agar memudahkan masyarakat ya membayar pajak. Dengan adanya drive-thru ini, masyarakat datang ke sini langsung bayar pajak, langsung pulang ya. STNK sudah lengkap. Layanan ini bukan setiap hari dan setiap hari ya, setiap hari. Hari Minggu kita samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12 Senin sampai Sabtu.
Sabtu. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Yusef, menegaskan drive-thru merupakan salah satu opsi, sehingga pihaknya memberikan pelayanan yang beraneka ragam kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat memilih opsi baik melakukan pembayaran langsung di tempat atau melalui drive-thru elektronik pahari, aplikasi rumah betang, ataupun di Sinyal. Semua terintegrasi satu database. Ya, dengan menunjukkan bukti, barcode menunjukkan bukti sudah bayar pajak di handphonenya, sudah cukup. Tidak perlu harus cetak datang ke kantor. Kalau itu namanya setengah-setengah berarti. Ya, kita udah insya Allah transformasi digital kita udah full. Ya, ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi yang ada. Gitu. Saat ini Samsat telah bertransformasi digital sebagai salah satu pelayanan untuk masyarakat. Selain itu, digitalisasi juga sebagai legalisasi. Masyarakat dapat menunjukkan keabsahannya setelah membayar pajak. Agaya Bijaksana melaporkan. Ya, demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Safarudin di Samarinda. Baik, terima kasih Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara. Dari Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Ervi, apa kabar di Tarakan sore ini? Halo Safar, Tarakan panas menyala membara sampai ke hati dan kepala. Baiklah, sama dengan Samarinda. Ya, ada informasi apa dari Tarakan, Ervi? Terkait stok beras di Bulungan yang diawasi oleh Bulog Tarakan, Safar. Baik, silakan informasi selengkapnya. Terima kasih, Safar. Pendengar dan pemirsa, Bulog Tarakan menjaga stok beras di Bulungan. Per bulan kita bisa menyalurkan 200 ton. Nah, di momen-momen Ramadan ini meningkat. Perum Bulog Tarakan menyiapkan stok beras dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah daerah. Kepala Perum Bulog Cabang Tarakan, Jamasyari Afsolin mengatakan, distribusi minyak goreng tidak hanya difokuskan untuk kota Tarakan dan Nunukan, tetapi juga menjangkau Kabupaten Bulungan. Untuk wilayah Bulungan, penyaluran dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, Bulog mengirimkan sebanyak 20.000 liter minyak goreng, kemudian disusul tambahan 21 liter pada pekan berikutnya. Saat ini ketersediaan beras medium di gudang Bulog Tarakan mencapai sekitar 1.400 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan, khususnya untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok. Terutama untuk beras medium SPAP itu, per bulan kita bisa menyalurkan 200 ton. Nah, di momen-momen Ramadan ini meningkat. Ada penambahan sekitar 50 ton. Jadi proyeksi kami di bulan Ramadan ini ada kenaikan 100 ton sehingga kita bisa menyalurkan beras SPAP, beras medium dengan jumlah 300 ton per bulan ini. Tentunya memang ada peningkatan karena memang kebutuhan masyarakat meningkat, terutama menjelang Lebaran. Sementara itu, untuk beras premium, stok yang tersedia saat ini masih terbatas, yaitu sekitar 1 ton. Namun Bulog telah melakukan pemisahan tambahan sebanyak 40 ton yang saat ini masih dalam proses pengiriman dari Sulawesi. Penyaluran juga akan difokuskan. Dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Yaumil Mada, bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin sore ini? Selamat sore Bang Safar. Banjarmasin hari ini cuacanya panas banget. Tapi tadi informasinya di Kalimantan Selatan ada juga sebagian yang hujan gitu, mendung. Jadi beragam lah untuk Kalsel ya. Baik. Ada informasi apa di Banjarmasin sore ini, Mada? Banjarmasin sore ini terkait dengan gunungan sampah di Pusat Daur Ulang atau PDU Banua Anyar, Bang Safar. Baik, Mada silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Gunungan sampah di Pusat Daur Ulang atau PDU Banua Anyar menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pekerja. Kondisi tumpukan sampah sungai yang terus meninggi dikhawatirkan dapat longsor sewaktu-waktu dan mengancam keselamatan para pekerja di sekitar lokasi. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim. Kan kita sudah tahu nih Mas, seandainya ini
diangkut, diratakan mungkin istilahnya. Para pekerja pemilah sampah di Pusat Daur Ulang atau PDU Banua Anyar, Banjarmasin mengkhawatirkan kondisi tumpukan sampah sungai yang kian menggunung. Tumpukan yang didominasi kayu dan sampah rumah tangga tersebut dikhawatirkan dapat longsor sewaktu-waktu. Salah seorang pekerja, Reza, mengaku harus bekerja dengan kewaspadaan ekstra karena gunungan sampah berada tepat di belakang lokasi kerjanya. Meskipun sejauh ini tidak ada kejadian yang membahayakan ia dan para pekerja lain, namun mereka tetap harus berhati-hati, terutama saat cuaca buruk seperti hujan deras dan angin kencang. Tumpukan gunung yang di belakang tempat biasa kami memilah, khawatirnya kan di situ kan sudah lumayan meninggi, Mas. Nah, kalau bisa sih diratakan atau ke pinggir akan lagi dari tempat hasil yang kami pilahan itu. Jadi sempat ada kejadian lah belum? Alhamdulillah belum, Bang, untuk saat ini. Kedepannya kan kita tahu loh, Mas. Kekhawatiran senada juga diungkapkan oleh Taufik, pekerja yang sudah menjalankan tugas selama 1 tahun ini, menilai proses pelapukan sampah berpotensi melemahkan struktur tumpukan hingga memicu reruntuhan. Selain masalah keselamatan, Taufik juga menyoroti masalah sirkulasi udara yang kini semakin terbatas akibat terhalang tingginya gunungan sampah. Nah kan kita kada tahu nih Mas, seandainya ini diangkut, diratakan mungkin istilahnya kita agak aman. Kalau kayak ini kan kita riskan begawi di bawah tumpukan istilahnya sampah ilung yang tidak kada tahu nih lah, apalagi di dalam ini apa materinya di dalam ini kan kita kada tahu Mas. Nah, mungkin itu yang terutama juga kan kita kekurangan istilahnya semenjak ada ini suplai udara ke sini kan kurang kita nih. Sedangkan kita kan sampah, jadi kan perlu juga sirkulasi udara di sini kan perlu benar. Selain keselamatan para pekerja, tumpukan sampah tersebut juga dikhawatirkan jatuh kembali ke aliran sungai. Hal ini akan berdampak langsung pada kebersihan sungai dan aktivitas transportasi air masyarakat. Kini para pekerja berharap adanya tindakan nyata untuk merapikan area PDU, agar aktivitas pengelolaan sampah tetap berjalan optimal tanpa adanya risiko keselamatan kerja. Lukmanul Hakim melaporkan. Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Samarinda, Safar. Ilmada dari Banjarmasin, pendengar dari Banjarmasin, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dari ujung utara Kalimantan ada rekan saya Wina di Nunukan. Apa kabar sore ini, Wina? Halo, untuk Samarinda, Saparudin, kabar baik, alhamdulillah ya. Kalau untuk cuaca di Nunukan untuk hari ini, sore ini panas terik begitu, Sapar. Panas terik ya? Iya. Baik, ada informasi apa dari Nunukan sore ini? Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan reporter kami terkait krisis air di Pulau Sebatik. Baik, silakan informasi selengkapnya. Terima kasih Saparudin, pendengar dan pemirsa RRI. Krisis air bersih melanda Pulau Sebatik akibat minimnya curah hujan. Kondisi ini menyebabkan embung utama mengalami kekeringan dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah. Curah hujan di Pulau Sebatik menurun signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Dampaknya embung Lapri mengalami kekosongan air dan tidak dapat menyuplai kebutuhan warga. Hal ini seperti disampaikan oleh Camat Sebatik Timur Andi Joni. Jadi saya Camat Kecamatan Sebatik Timur sedikit memberikan informasi terkait krisis air yang terjadi di Pulau Sebatik khususnya secara keseluruhan. Bahwasanya memang dengan kondisi yang pertama dengan kondisi alam bahwa curah hujan kita memang menurun atau jarang terjadi hujan, kemudian menyebabkan embung yang ada di Pulau Sebatik khususnya embung Lapri itu terjadi pengeringan atau kosong air di embung tersebut. Krisis air ini berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih secara stabil dari sumber utama.
distribusi air melalui tangki menjadi alternatif, namun belum mampu menjangkau seluruh masyarakat. Waktu tunggu pengiriman air juga cukup lama dan tidak merata. Terkait dengan penjualan air bersih yang menggunakan tangki profil, itu bukan saja lama, bahkan ada masyarakat kadang tidak terlayani. Ada juga yang terlayani bisa menunggu 3 sampai 7 hari. Dan harganya pun cukup ya di atas 100.000 sampai 120.000. Pemerintah kecamatan berharap adanya peningkatan kapasitas embung sebagai solusi jangka panjang dan upaya ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau. Jadi saya berharap mudah-mudahan ke depan segera ada perbaikan dalam hal ini, mungkin peningkatan kapasitas embung sehingga apabila terjadi curah hujan, embung tersebut bisa menampung lebih banyak lagi air sehingga bisa disalurkan ke masyarakat dengan jangka waktu lebih lama. Mungkin demikian. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Safarudin di Samarinda. Baik, terima kasih Wina dari Kalimantan Utara. Pendengar dari Nunukan, lintas Banjar Nusantara Raya kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, Aliansi Gabungan menggelar aksi damai untuk menuntut kebebasan Misran Tony dari kasus pembunuhan di Muara Kate di Kabupaten Pasir. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Randy Fahle Pikusuma. Aliansi Gabungan terdiri Aliansi Muara Kate Melawan, Batu Kajang Bersatu, Amukan Baka, Koalisi Masyarakat Sipil dari Samarinda, Advokasi LBH Samarinda, Jatam Kalimantan Timur, dan aliansi lainnya melakukan aksi damai di depan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasir pada Senin 30 Maret 2026 kemarin. Dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk penegasan kepada hakim yang menangani kasus perkara yang mendakwakan pada Misran Tony sebagai tersangka pembunuhan dalam tragedi berdarah di Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam yang mengakibatkan seseorang terbunuh pada September 2024 lalu. Koordinator aksi yang juga sebagai salah satu tim advokasi lawan rekayasa kasus, Windy Pranata, menyampaikan dalam agenda hari ini bakal ada sidang lanjutan yang berlangsung untuk pembacaan nota pembelaan. Dalam seluruh rangkaian persidangan, ia menyebut setidaknya 10 kali lebih rangkaian persidangan itu, pihaknya telah menemukan sejumlah fakta kejanggalan yang disebut sebagai rekayasa kasus. Di dalam proses penyidikan kepolisian pun kami mencatat sejumlah kejanggalan, misalkan pihak kepolisian itu sebenarnya kami menduga tidak punya bukti yang kuat sehingga berkas itu dikembalikan oleh jaksa hingga 3 kali hingga masa perpanjangan 1 kali. Bahkan 1 kali pembantaran yang dirawat oleh Bapak Misran Tony di rumah sakit jiwa yang saat itu juga tidak bisa dikunjungi oleh pihak keluarga dengan alasan yang dibuat-buat sedemikian rupa. Padahal dia sudah bertandang jauh dari Muara Kate ke Samarinda. Nah, putusan hari ini bahkan dalam dakwaan terakhir yang diberikan oleh jaksa, dia tidak mampu membuktikan dakwaannya sebagaimana dalam perkara yang didakwakan mereka, yaitu pembunuhan berencana. Justru hanya pembunuhan biasa, ya hukumannya itu memang 15 tahun penjara, bukan seperti pembunuhan berencana, hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Windy juga menjelaskan hal lain mengenai proses kejaksaan saat melakukan penyelidikan kepada sejumlah saksi yang bahkan ditawari minuman keras hingga ditemani oleh seorang wanita. Dari seluruh rangkaian persidangan ini, maka seharusnya hakim mampu memeriksa bahwa sejumlah saksi saat proses penyidikan itu ditawarin minuman keras, bahwa sejumlah saksi itu menjadi fakta persidangan, sejumlah saksi itu dipaksa untuk menyamakan keterangannya dengan sejumlah saksi yang lain yang tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan, bahwa sejumlah saksi pun saat pemeriksaan proses penyidikan itu ditawarin sejumlah minuman dan ditemani oleh seorang perempuan.
Selain itu, Windy menerangkan soal fakta persidangan yang bahkan IPRI di dalam dokumen BAP menyebutkan keterangannya itu telah memberatkan terdakwa Misran Tony sebagai orang yang berkepentingan memberikan keamanan Jalan Holing Mantimin. Namun di persidangan saat ditanya oleh pengacara maupun jaksa, keterangan itu tidak benar, sehingga keterangan yang memberatkan itu pun juga dibantah oleh keterangan saksi IPRI yang memberatkan. Atas masalah ini pun aliansi gabungan beserta keluarga Tanah Adat Muara Kate ini menuntut agar Misran Tony segera dibebaskan dari segala putusan dan nama baiknya dikembalikan. Hingga hari ini persidangan kasus perdarah di Muara Kate sudah berjalan selama 12 kali. RRI Randy Palepi Kusuma melaporkan. Pendengar, laporan reporter Randy tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, Rabu 1 April 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Saparudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Lintas Banjar Nusantara.